Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang telah Engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Wajar jika pertanyaan itu berdasarkan hukum Taurat, karena yang bertanya adalah ahli Taurat. Ahli Taurat berarti memang dia belajar dalam lulusan sekolah yang mempelajari hukum Taurat itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, hukum Taurat kalau kita tahu di dalam pengetahuan kita soal kitab suci ada dalam Perjanjian Lama, dan kitab Taurat itu ada di dalam 5 kitab yang bagian depan dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Itulah hukum Taurat, kitab Taurat. Dan orang mendasarkan kitab Taurat ini untuk misalnya hidup di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan beriman orang-orang Yahudi. Kalau ditanya, ada berapa hukum sih di dalam hukum Taurat? Jawabannya hanya ada 613 hukum dalam hukum Taurat. Dan dari 613 itu, 365 isinya adalah larangan. Tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Jumlahnya hanya 365. Jadi tidak hanya sekedar 10 perintah Allah saja, tidak. Tetapi ada 365 larangan isinya. Dan yang isinya perintah, kamu harus begini, kamu harus begitu, itu isinya ada 298. Jadi hukum Taurat isinya yang berupa larangan dan perintah itu ada 613. Jadi 613. Nah, Tuhan Yesus menjawab, hukum yang terutama dari kitab Taurat itu adalah berdasarkan Taurat pula, tapi tidak berdasarkan satu kitab, tapi berdasarkan 2 kitab, yakni dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai ayat 5 yang berisi mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan 4 aspek, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap semua tenagamu. Jadi ada itu dari kitab Ulangan. Lalu kasihlah sesama manusia diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Nanti bisa dicek. Nah, saudari-saudari kasih, Tuhan Yesus menjawab itu untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memang menguasai hukum Taurat. Nah, sekarang kalau orang hanya melulu hafal ayat, kalau melulu isi dari kitab suci itu dia tahu walaupun tidak tahu ayatnya, namun hanya sekedar menjadi pengetahuan,
maka dia baru hidup dalam tahap hidup beragama. Kenapa? Karena dia tahu kitab sucinya, dia tahu ayatnya, dia tahu isinya. Namun Tuhan menginginkan tidak hanya selesai dengan itu, namun Tuhan menginginkan harus melakukannya. Dan kalau melakukannya tidak hanya sekedar itu adalah hidup beragama, tetapi sudah hidup beriman. Kenapa? Karena dia tahu isi dari kitab itu untuk mengatur hidupnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Namun apakah sudah menjadi jaminan hidup? Kadangkala orang kan berpikir begini, Tuhan jauhkanlah larangan-laranganmu gitu kan. Apakah harus Tuhan yang menjauhkan larangan-larangan itu? Namun harusnya adalah kita itu yang harus menjauhkan dari sikap untuk tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat Tuhan menginginkan dalam kehidupan beriman kita ini sungguh total. Tidak hanya sekedar berani membaca kitab suci. Maka kitab suci bagi Tuhan tidak untuk dihafalkan, namun untuk dilakukan. Hafal itu bukan untuk membuktikan bahwa kitab suci itu benar, bahwa kitab suci itu baik, bahwa kitab suci itu dari Allah. Enggak. Tapi kalau orang itu hafal namun tidak melakukannya, percuma. Tapi masih ada satu lompatan. Hafal dan melakukan, tetapi orang masih lupa bahwa ada satu tahap yang dilewati. Dari tahu ke melakukan. Yakni apa? Memahami. Memahami itu penting sekali. Kenapa? Kenapa kata memahami itu penting? Karena begini ibu bapak. Kitab suci itu dituliskan oleh Tuhan. Diwartakan. Kita bisa bertanya-tanya, mengapa itu bisa dituliskan? Untuk apa sih? Pada saat itu situasi umat mengalami apa sih? Sehingga kalau itu kitab itu dituliskan, kita bisa memahami itu, kita diharapkan bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Begini ibu bapak. Panjenengan kalau punya anak, kebetulan punya anak di luar kota, dan itu di kota yang sama, dua anak itu berbeda dengan Anda di kota lain, lalu dua anak itu bertengkar. Apa yang Anda tuliskan di dalam BA? Pasti nasihat untuk berdamai kan? Nasihat untuk melakukan kasih kan? Betul? Berarti kita bisa melihat bahwa perintah dari orang tua untuk melakukan kasih damai untuk menjawab situasi kedua anak itu bertengkar terus. Nah, kitab suci dituliskan seperti itu untuk apa? Untuk menjawab situasi yang ada dalam diri umat pada waktu itu. Tuhan mau untuk supaya umat ada dalam situasi yang baik adanya. Nah, Tuhan juga ingin supaya ada aturan-aturan yang membuat umat ini paling tidak secara minimal itu memperlihatkan bahwa dia adalah pengikut Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, itu isi kitab sucinya. Sekarang pesannya apa untuk kita? Pesan untuk kita apa? Nah, ibu bapak, saudara terkasih, zaman kita sekarang orang sudah mau melakukan begini. Lebih banyak, lebih dihormati orang yang hafal ayat, isi kitab suci, atau orang yang melakukannya. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, gereja sebenarnya itu tidak pelit untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Minimal kalau Anda selalu misa hari Minggu, Anda tidak pernah off, tidak pernah bolos,
Paling tidak Anda sudah mendengarkan 70% isi seluruh kitab suci. Jadi paling tidak mendengarkan. Kenapa? Karena orang Katolik itu jelas akan malas untuk membaca kitab suci. Kan itu menjadi identitas kita ya. Identitas kita adalah, oh saya orang Katolik gitu. Maka identitasnya apa? Ya antara lain adalah mendengarkan sabda. Tetapi untuk membaca sabda secara langsung dari kitab suci jarang. Bener gak? Rumusan itu bener ya? Betul ya, betul ya. Dibener kok ya, berarti betul. Maka gereja tidak mau pelit untuk memperdengarkan itu. Maka kalau setiap 3 tahun Anda misa, pasti akan mendengarkan firman yang isinya 70% dari isi kitab suci kita keseluruhannya. Nah, kalau mau untuk supaya 100% gimana? Kalau mau 100%, gampang. Ikut ibadat harian. Ibadat harian itu apa? Ya, ibadat harian itu sholat 5 waktu kita. Kan ibadat waktu kita adalah ibadat harian, itu adalah ibadat sabda, ibadat bacaan, yang dibacakan adalah bacaan kitab suci yang tidak dibacakan di dalam misa. Lalu pagi, siang, sore, dan kompletorium malam. Ini ibadat, ini sholat 5 waktu yang wajib untuk dilakukan oleh para imam, diakon, dan para biarawan-biarawati. Umat untungnya tidak diwajibkan. Jadi umat untungnya tidak diwajibkan. Jadi yang diwajibkan hanya romo, diakon tahbisan, tertahbis, para biarawan dan biarawati yang mempunyai kewajiban. Maka kalau kepingin ngerti ibadat harian koyo ngopo, Anda bisa datang misalnya dolan, misalnya ke Romo Senengkah, ikut ibadat bersama mereka. Atau Anda bertanya kepada suster, suster ada ibadat harian enggak? Kami boleh mencicipi enggak? Ikut bersama dengan para suster yang mendaraskan doa ibadat harian. Boleh. Lalu kami enggak punya buku, sudah ada di dalam aplikasi. Buka saja dalam aplikasi. Kalau ingin doa sendiri dalam aplikasi itu ada. Kenapa? Karena dalam buku saya yakin yang pini sepuh akan males untuk membaca karena tulisannya lebih kecil dari tulisan yang ada di dalam kitab suci kita. Karena bukunya sudah tebal dan lebih kecil lagi tulisannya, akan menjadi malas lagi. Wong maca kitab suci saja malas, apalagi membaca ibadat harian. Maka kalau mau ingin ikut bisa. Kalau ikut ibadat kami di pastoran itu bisa ikut ibadat siangnya bisa, karena di ruang doa kami di ruang ibadat, di ruang adorasi itu kami bertiga bisa gabung nggak apa-apa, silakan. Tapi ibadat siang jam 12 lebih 10 menit atau jam 12 lebih 5 boleh. Tapi teksnya ada di dalam aplikasi e-Katolik itu. Monggo ikut, kalau ikut merasakan, monggo. Kami tidak berkeberatan kok. Baik, Ibu Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa hidup beriman itu tidak hanya melulu di dalam kita mendengarkan firman, namun harus memahami firman itu. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Lalu kita melakukannya. Kenapa perlu memahami? Karena kalau tidak memahami, orang akan letterlek melakukannya. Dalam melakukan akan berdasarkan Alkitabiah. Tulisannya kayak gini kok, maka saya melakukannya kayak gini. Tetapi kalau ada aspek memahami, saya memahami rencana Tuhan, maka saya bisa mengupdate-kan aplikasi kita untuk melakukannya. Karena sabda dari zaman dulu itu kan untuk menjawab situasi orang zaman dulu. Kita orang zaman sekarang, maka kita perlu memahami
apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang mungkin dipikirkan oleh Tuhan, sehingga kita melakukan sesuai dengan zaman kita sekarang. Ibu, bapak, saudara terkasih, misalnya ambil contoh ya, ada dalam perintah itu, dalam hukum itu, jangan mencuri. Maka yang disebut dengan mencuri adalah ya, kalau ngambil barang orang yang tidak ketahuan. Tetapi kalau orang korupsi, ini kan situasi zaman sekarang, zaman dulu kan tidak ada. Tidak ada rumusan itu. Dalam kitab Taurat tidak ada rumusan jangan korupsi, nggak ada. Tetapi kalau kita memahami rencana Tuhan, memahami apa yang mau dikehendaki dipikirkan oleh Tuhan, kita tahu bahwa korupsi itu ternyata bagian dari mencuri itu. Maka kita bisa melihat ada pemahaman ini penting sekali. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, supaya dalam kita melaksanakannya sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Lalu kita bisa melihat, ambil contoh lagi, jangan menyembah berhala. Kalau berhala zaman dulu jelas ada patungnya. Patungnya macam-macam, disembah, oke. Tapi kalau kita mau memahami Allah, jangan menyembah berhala. Maksudnya adalah hanya Allah adalah satu-satunya sesembahan kita. Lalu kalau kita zaman sekarang ada patung, apakah kita lalu menyembah berhala? Enggak. Ternyata patung itu adalah tuntunan bagi kita supaya pikiran kita, rasa kita ini menuju kepada Allah yang benar. Kenapa? Karena kalau patung itu rusak, tidak lalu kita bersedih, oh Tuhan kita mati. Enggak. Tapi kita beli lagi yang baru. Kan berarti tampak bahwa patung itu bukan disembah. Namun kita mencoba untuk memahami kehendak Allah itu. Jadi hukum itu mau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu ada aspek memahami Allah. Nah, kalau kita mau membantu orang gimana? Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama harus ditampakkan secara nyata. Maka kita bisa bertanya dalam diri kita, seandainya Tuhan Yesus hadir saat ini, kira-kira Tuhan Yesus mau melakukan apa ya? Dan dengan seperti itu, maka kita berusaha untuk bisa melakukannya sesuai dengan kehendak kita. Pemahaman kita dalam memahami Tuhan Yesus. Lalu kalau ketemu dengan anak yang bandel, anak yang nakal, anak sendiri, anak kandung sendiri, kira-kira kita mau ngomong apa? Kita bisa bertanya, seandainya Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang bersalah dan orang berdosa, apakah dia akan mencak-mencak misalnya seperti saya yang punya tensi tinggi gitu. Apakah saya bisa bersikap halus seperti Tuhan yang mendatangi pendosa, yang mendatangi orang yang bersalah untuk memberikan aspek pengampunan, namun tetap memberikan nasihat yang indah untuk mereka supaya mereka tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ibu bapak, maka aspek memahami ini kan penting sekali di dalam kehidupan beriman kita, supaya kita bisa mempraktekkan rencana Tuhan itu dengan baik pula. Saya yakin bahwa panjenengan semua sudah melakukan itu. Anda memahami apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan yang nyata, sehingga Anda sendiri mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan. Selamat merenungkan.